Hello everyone, welcome to my channel Novian. Hari ini kita akan membahas terkait dengan TOEFL ya, TOEFL atau IELTS. Jadi kemampuan bahasa sih sebenarnya ya, dua ini antara TOEFL atau IELTS gitu. Jadi teman-teman memang kalau misalnya kita mau keluar negeri, kemampuan bahasa ini kan adalah sesuatu yang harus disiapkan dari awal. Jadi nggak bisa langsung prosesnya cepat. Jadi ini butuh proses yang lama untuk beberapa orang, untuk sebagian besar orang sih malahan menurut saya ya. Karena ini kan bahasa asing bukan bahasa kita, jadi butuh proses gitu ya. Kecuali teman-teman memang udah punya basic yang bagus sekali dalam bahasa Inggris, jadi untuk TOEFL sama IELTS-nya nggak ada masalah. Karena saya lebih familiar sama IELTS, saya akan bahas tentang IELTS ya, tentang IELTS. Jadi untuk tes IELTS itu lumayan mahal. Sekarang itu terakhir tuh saya tes sekitar $190. Lumayan mahal ya, gitu sekitar 3 jutaan, hampir 3 jutaan kalau sekali tes. Makanya teman-teman harus belajar benar-benar ya, untuk persiapan tes IELTS ini. Tuh, kecuali teman-teman duitnya banyak ya, mungkin nggak ada masalah dengan ngeluarin 3 juta rupiah gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih baik persiapan dulu untuk mendapatkan skor yang terbaik ya. Itu karena minimal untuk S2 itu nilainya 6,5 aman ya. Kalau S3 juga minimal 6,5, 7 itu aman. Itu ya, jadi itu bukan hal yang gampang karena range IELTS itu dari 0 sampai 9. Itu paling tinggi nilainya 9. Nah, bagaimana kita mempersiapkan IELTS ini? Jadi teman-teman pertama harus ukur ya kemampuan diri. Apakah kita butuh les IELTS sebelum tes atau kita nggak butuh les IELTS sebelum tes. Jadi, nah kalau misalnya kita harus langsung bayar 3 juta untuk tes, itu kan sayang ya. Jadi persiapan dulu lah. Nah, persiapan tuh apakah kita harus belajar sendiri atau tes? Teman-teman bisa coba untuk tes TOEFL ITP dulu. TOEFL ITP itu yang terdiri dari reading, listening, sama structure gitu. Dan itu harganya murah. Kalau saya dulu sekitar 300-an sampai 400-an gitu ya. Jadi kayak TOEFL prediction ya, ITP test, coba cari. Masih ada di Indonesia, masih banyak yang tempat-tempat yang tes TOEFL untuk melakukan tes TOEFL ITP. Kenapa saya sarankan tes TOEFL ITP sebelum tes IELTS? Untuk mengukur kemampuan teman-teman. Jadi ya, untuk mengukur kemampuan teman-teman. Selain harganya lebih murah, jadi kalau nilainya kecil kan nggak masalah ya, kalau cuma 300-400 gitu. Ya mungkin untuk masalah juga lah, tapi setidaknya nggak kayak IELTS yang 3 juta kan, gitu kan mahal. Nah, setelah Anda coba cari tempat-tempat untuk tes TOEFL ITP. Nah, setelah dapet, coba Anda les ya, coba Anda tes. Nah, kalau misalnya nilai teman-teman itu di bawah 450, entah itu 400, 430, 350-an atau 4, sebaiknya Anda les. Untuk tes IELTS, untuk IELTS Anda sebaiknya les, karena kalau di bawah 450 itu agak sulit untuk belajar sendiri. Karena Anda mungkin masih kurang kuat fondasinya. Ya, jadi sebaiknya les, dan kayaknya tidak punya pilihan lain. Kalau mau belajar sendiri agak susah untuk naikin, untuk improve skornya ya, skor IELTS-nya. Nah, itu kalau di bawah 450. Kalau misalnya di atas 450 sampai 550, ini ada dua opsi. Berarti secara fondasi Anda sudah mulai kuat, tapi tidak terlalu kuat, itu ya, butuh adjustment. Bisa les dulu, nanti baru belajar sendiri, itu baru tes. Atau Anda les terus sampai ini ya, improve ya, sampai yakin untuk ikut tes IELTS. Kalau saya waktu itu nilai saya pertama kali tes TOEFL ITP itu 530-an. Itu 530-an pertama kali ya tes TOEFL ITP. Nah, habis itu jadi saya saya les IELTS 3 bulan. Habis itu saya belajar sendiri sampai yakin benar sekitar 6 bulanan sampai 7 bulanan lah gitu. Tapi butuh waktu memang untuk dapetin dari 6 ke 6,5 tuh butuh waktu ya. Saya sampai setahun ya baru dapat tuh 6,5 waktu saya S2. Jadi kalau nilai kalian waktu tes TOEFL ITP antara 450 sampai 550, boleh les seluruhnya sepanjang waktu untuk sebelum tes IELTS, atau boleh les sebentar
habis itu belajar sendiri, atau boleh belajar sendiri. Mungkin kalau nilai teman-teman tuh di 530-an, 540-an, sebenarnya bisa sih belajar sendiri ya, bisa sih belajar sendiri menurut saya ya. Tetapi mungkin nilainya nanti di IELTS tuh prediksi saya sih antara 6 sampai 6,5 atau mentok gitu ya. Tuh, nanti mungkin kalau kalian les mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk orang-orang yang ketika setelah tes TOEFL ITV itu nilainya di atas 550, mungkin 580, 600 ke atas. Nah, itu orang-orang seperti itu nggak perlu les IELTS. Orang-orang seperti itu bisa belajar sendiri, beli buku IELTS, download soal-soal IELTS, nanti dia tinggal hanya akan mengadjust model soalnya kok kayak begini gitu, kayak begini doang gitu ya. Jadi antara TOEFL sama IELTS nanti tinggal di-adjust dikit aja. Ya mungkin orang-orang ini sebulan atau 2 bulan belajar bisa lah gitu ya, hitungan minggu pun bisa. Karena ada teman saya juga, dia nilai TOEFL ITP-nya itu di atas 600-an ya, di atas 600-an, dan memang iya. Jadi dia hanya belajar 3 minggu sampai sebulan. Ketika dia tes IELTS, dia dapat nilainya 8,5. Karena kebetulan suaminya juga native speaker ya, jadi bule. Jadi memang orang-orang seperti itu ya memang nggak perlu les. Dan persiapannya tuh minim banget karena memang fondasinya udah sangat kuat ya, sudah sangat mahir. Nah, jadi teman-teman jangan kecil hati gitu, karena ini memang persiapan bahasa ini panjang, dan ini bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Memang kita belajar ini susah payah dan itu tidak bisa instan. Jadi saya juga kurang setuju ya kalau di luar sana yang IELTS dengan 3 minggu bisa ini. Ya lihat dulu dia starting pointnya berapa gitu. Dan starting pointnya itu kita ukur dari TOEFL test ITP itu ya, yang lebih murah buat teman-teman. Jadi ya mungkin antara 300 sampai 400 ribu. Jadi di situ ketahuan tuh teman-teman di mana cocoknya. Tuh, kalau di atas 600 berarti teman-teman ya memang nggak perlu lah gitu ya, 600, atau di atas 550 nggak perlu les IELTS, belajar sendiri udah bisa. 450 sampai 550 bisa les, bisa belajar sendiri tergantung kecepatan teman-teman. Tapi kalau di bawah 450 teman-teman kayaknya memang harus les IELTS ya, biar lebih efektif dan tahu titik-titik mana yang memang harus diperbaiki karena fondasinya kurang kuat. Saya kira gitu ya buat teman-teman ya. Jadi jangan pernah putus asa. Semua bisa dicoba, semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa diimprove, dan semuanya memang butuh kerja keras. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang instan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gampang ini, saya rasa sih kurang setuju ya. Memang harus ibarat kata jungkir balik lah ya, jungkir balik untuk belajar, untuk mempersiapkan tes, untuk mempersiapkan nilai yang baik untuk IELTS ataupun TOEFL. Dua-dua ini. Tapi teman-teman ingat ya, itu adalah proses yang teman-teman harus jalani, teman-teman yang harus lakukan, karena begitu teman-teman sudah lulus dengan nilai yang dari certified dari IELTS atau TOEFL itu, teman-teman tidak akan menemui kesulitan ketika akan berinteraksi dengan kelas atau ruangan atau lingkungan yang berbahasa Inggris. Nah, itu memang tes yang harus yang sudah dirangkai sedemikian rupa, sedemikian bagusnya untuk mengetes kemampuan seseorang untuk mampu berkomunikasi, ya, berkomunikasi, ya, baik reading, writing, speaking, listening. Ya, tetap semangat. Jadi jangan putus asa, tetap semangat dan jaga kesehatan gitu ya, tetap pakai masker kemana-mana, cuci tangan, hindari kerumunan. Salam sehat ya, dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya, Novian, biar saya tambah semangat buat video-video berikutnya buat teman-teman, biar teman-teman tambah semangat untuk sekolah keluar negeri. See you.